Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya percaya saudara akan diberkati firman Tuhan dengan luar biasa. Mari kita bangkit sama-sama berdiri. Dan kita membaca firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring. Dengan penuh semangat. Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tema persembahan yang benar. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Silakan duduk. Katakan samping kiri kananmu, firman ini memberkati saya. Firman ini pasti memberkati saya. Sehingga hidup saya semakin cemerlang bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita mendengarkan satu tema bagaimana kita memelihara urapan Tuhan. Saat kita lahir baru kita mendapatkan urapan sebagai imamat yang rajani, sebagai anak Allah. Saat kita ditabiskan menjadi seorang pelayan, kita juga mendapat urapan dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan bagaimana kita memelihara urapan seperti Daud memelihara urapan. Dan Saul gagal memelihara urapan yang dia terima daripada Tuhan saat dia menerima jabatan sebagai raja. Saudara, saat kita menerima jabatan, kita juga mendapatkan urapan. Dan pagi ini saya memberikan tema firman Tuhan, memelihara ibadah yang sejati. Sama-sama saya katakan, memelihara ibadah yang sejati. Jadi kalau minggu lalu memelihara urapan, sekarang memelihara ibadah yang sejati. Bagaimana kita memelihara ibadah yang sejati? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan kata mempersembahkan tubuh. Kata mempersembahkan tubuh ini saudara adalah tubuh yang hidup. Berarti tubuh yang hidup ada roh dan jiwa di dalamnya karena hidup. Di sini tidak mengatakan mempersembahkan mayat. Artinya tubuh yang sudah mati, rohnya dan jiwanya sudah tidak ada. Tetapi di sini dikatakan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Amin. Jadi mempersembahkan tubuh yang hidup, di dalamnya tubuh, roh dan jiwa semua-muanya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kata dipersembahkan, sesuatu yang diserahkan, dilepaskan dan tidak diharapnya kembali. Dan yang dimaksud ibadah adalah mempersembahkan tubuh, ini berbicara sesuatu yang dipersembahkan itu dibunuh dan dibakar. Kalau zaman dulu orang mempersembahkan korban di mezbah Tuhan, itu terlebih dahulu dibunuh baru dibakar. Kalau tidak dibunuh maka tidak bisa dibakar. Tapi setelah dibunuh baru dibakar, maka baunya harum dan itu sampai kepada penciuman Tuhan, harum bakarannya. Karena terlebih dahulu dibunuh. Nah, kalau dikatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, artinya dibakar dulu. Dibunuh dulu baru dibakar supaya harum. Nah, saat dibunuh saudara, ini berbicara tentang suatu karakter hidup lama yang sudah mati, pasti korbannya harum di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu ketika kita dibawa dalam suatu pertumbuhan rohani dan iman, ada banyak yang Tuhan bunuh dalam diri kita, yang dibunuh oleh Roh Kudus dan firman dalam diri kita. Supaya apa? Kita menjadi persembahan yang hidup dan persembahan yang harum.
dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mengalami suatu proses pertumbuhan iman di mana banyak hidup lama kita, karakter lama kita dimatikan lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman dengan suatu tujuan, persembahan kita harum di pemandangan Tuhan. Amin. Saudara, mari sama-sama buka di Kejadian 4 ayat yang keempat. Di sini katakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan ayat ini. Tuhan terlebih dahulu mengindahkan Habel, baru persembahannya. Dengar baik. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan, persembahan yang harum di hadapan Tuhan, persembahan yang sejati di hadapan Tuhan itu berasal dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada hidup yang berkenan akan menghasilkan persembahan yang berkenan. Tidak ada persembahan yang tidak berkenan tanpa hidup yang berkenan. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang lama pasti dimatikan, yang baru pasti muncul. Supaya apa? Korban kita harum di pemandangannya. Di sini dikatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Artinya Habelnya dulu diindahkan Tuhan. Habelnya dulu berkenan, baru korbannya saudara. Saudara, korban pelayanan, korban ibadah, korban persembahan, korban persepuluhan, korban apapun yang saudara bawa, itu akan harum dan berkenan. Itu akan saudara persembahkan dengan tepat dan benar. Itu kalau hidupmu benar dulu. Kalau hidup saudara tidak benar, otomatis ibadahmu akan abal-abal, pelayananmu akan abal-abal, dan persembahanmu akan sekedar-sekedar. Why? Karena hidupmu belum benar-benar. Makanya ini modelnya Kain saudara, di ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang keenam. Firman Tuhan kepada, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Next. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dimulai dari hati yang baik akan menghasilkan suatu hidup yang baik. Dan dari hidup yang baik, ini akan menghasilkan korban yang diindahkan Tuhan. Korban yang berkenan. Dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain plus korbannya. Kata mengindahkan di sini artinya memperhatikan. Senang dan menghormati. Jadi Tuhan memperhatikan hidupnya Habel. Baru persembahannya. Karena ada hidup yang benar, ada persembahan yang harum. Ada hidup yang tidak benar, persembahannya jadi tidak benar juga. Dimulai dari mana? Tuhan katakan sama Kain, karena hatimu. Kalau hatimu baik, pasti persembahanmu baik. Pertanyaannya, kenapa sampai Kain tidak tahu bagaimana persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Karena dimulai dari hatinya yang tidak beres. Sehingga dia tidak paham. Dari hati ini saudara timbul pengertian, timbul pengetahuan, timbul kebijaksanaan, timbul kemurahan hati, timbul kebaikan hati, timbul ketulusan, timbul. Sehingga ketika dia melakukan untuk Tuhan, dia melakukan itu dari hati yang benar. Dari hati yang baik, dari hati yang tulus. Segala pengorbanan yang berasal dari hati yang benar, dari hati yang tulus dan hati yang baik, pasti pengorbanan itu bernilai. Nah, oleh sebab itu saudara, persembahan kita harum dari hidup kita yang berubah dan harum. Pertanyaannya saudara ayat ini, mungkin kita katakan seperti ini. Wah, kan persembahkan tubuh Ibu Pendeta, tidak aja persembahan-persembahan yang lain. Iya, memang dimulai persembahan tubuh. Karena tanpa tubuh dipersembahkan, maka persembahan-persembahan yang lain tinggal asal-asalan. Tetapi ketika hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, kita mau mati dengan segala kemiskinan-kemiskinan akhlak kita.
maka akan menjadikan hidup kita menjadi suatu hidup yang berkenan. Karena buahnya ada persembahan-persembahan yang harum kepada Tuhan. Ibadah kita harum, pelayanan kita harum, ketaatan, kesetiaan kita, ketulusan kita, dan segala macam korban-korban kita yang diperuntukkan kepada Tuhan. Itu pasti baik dan indah. Itu dimulai dari hati, dimulai dari hidup yang berkenan terlebih dahulu. Makanya persembahkanlah tubuhmu. Dan otomatis kalau hidup kita sudah dipersembahkan, kita rela mati. Kita rela dikorbankan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Supaya setiap persembahan kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, di sini kita bisa tahu setiap korban yang naik dalam penciuman Tuhan, setiap korban yang naik di hadapan Tuhan, yang berkenan sama Tuhan, itu pasti ada dampak, ada reaksi Tuhan. Ada reaksi Tuhan. Saat korban itu dalam penciuman Tuhan berkenan dan menyukakan hati Tuhan, ada reaksi. Satu contoh, Abraham. Ketika dia mempersembahkan korban, ada suatu reaksi tindakan daripada Tuhan. Saat Tuhan mencium bau korban Abraham. Yaitu Tuhan bersumpah untuk memberkati, dan di sana Tuhan melepaskan berkat yang berlimpah-limpah. Dan berkat itu tidak habis sampai hari ini. Kejadian 22 ayat 13. Saya minta kita buka cepat. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kita lompat di ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan. Saudara, apa yang membuat Tuhan gemas melepaskan berkat kepada Abraham? Karena ada korban yang harum yang naik di hadirat Tuhan. Ada amin. Dari mana korban yang harum itu? Dari hidup yang taat. Saudara, saat kita mempersembahkan hidup kita, memang kadang hidup kita ini kadang dimatikan, hidup lama lalu dibakar. Saudara, ketika dibakar, tembaga-tembaga, segala penghalang-penghalang berlian-berlian dan emas, yaitu kekayaan-kekayaan rohani dalam diri kita, itu akan muncul ketika yang tidak berguna itu terbakar. Akan muncul berlian-berlian ketaatan. Akan muncul berlian-berlian kesetiaan. Akan muncul berlian-berlian kebaikan hati. Akan muncul berlian-berlian sukacita. Akan muncul berlian-berlian kerajinan. Akan muncul berlian-berlian ketulusan. Akan muncul berlian-berlian kerendahan hati. Pada waktu Abraham diminta anaknya, anak sematawayang yang disayangi. Saat Tuhan minta untuk dikorbankan, Abraham tidak segan-segan memberikannya. Walaupun Tuhan tidak pakai, Tuhan ganti dengan domba yang lain. Tetapi Abraham sudah membuktikan kepada Tuhan bahwa dia punya ketaatan. Nah, ketaatan yang punya kualitas yang dimiliki Abraham itu dari hidup perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki suatu kualitas ketaatan. Nah, untuk membuktikan kualitas ketaatan ini, diizinkanlah Tuhan mencoba Abraham dengan meminta kekayaannya. Dan Abraham membuktikan. Dan karena ada kualitas ketaatan di dalam diri Abraham, karena Abraham mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, maka saat Abraham membuktikan ketaatannya, maka di sana Tuhan melepaskan berkat. Kenapa Tuhan melepaskan berkat? Ada korban yang harum. Korban yang harum, hasil hidup yang harum. Korban yang berkenan dimulai dari hidup yang berkenan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita dibawa dalam suatu proses untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan,
Itu supaya korban-korban saudara berkenan sama Tuhan. Entah ibadahmu, entah pelayananmu, entah kehidupan sehari-harimu, entah tanggung jawabmu. Itu semua menghasilkan nilai-nilai kekayaan-kekayaan rohani. Berlian-berlian yang tersembunyi dalam dirimu. Itu akan muncul. Saudara, Daud terkenal baik. Tetapi Tuhan masih gesek dia. Tetapi apa yang keluar ketika Tuhan gesek Daud melalui Saul. Yang termasuk rajanya, tuannya, mertuanya, pimpinannya. Tapi buah apa yang keluar dari Daud? Kebaikan hati, kemurahan hati, rasa hormat yang tinggi. Daud bisa sombong karena Daud bunuh Goliat, Saul tidak. Daud bisa sombong dan Daud punya peluang untuk menghancurkan Saul cepat-cepat dan dia naik jadi raja. Tapi ambisinya, kesombongannya, keserakahannya sudah tidak ada menguasai Daud. Kebaikan hati yang dia miliki, ketulusan, kerendahan hati, dan roh yang menyala-nyala dan cinta Tuhan terbukti saat dia digesek melalui si Saul. Saudara, mungkin saudara katakan saya sudah baik, tapi kenapa saya diproses lagi? Saudara, tujuannya apa? Supaya berlian-berlian suatu nilai-nilai yang berharga dalam hidup saudara semakin muncul dan bersinar. Oleh sebab itu, jangan pernah menyesal ikut Tuhan. Ketika saudara ikut Tuhan dan saudara banyak disalibkan dagingmu. Supaya satu tujuan, korbanmu menyenangkan hatinya. Kalau korbanmu menyenangkan hati Tuhan dan harum, otomatis dengan mudah Tuhan melepaskan firman berkat untuk saudara. Dengan mudah Tuhan melepaskan firman iman untuk saudara. Dengan mudah Tuhan melepaskan firman anugerah untuk saudara. Dengan iman Tuhan melepaskan, dengan murah Tuhan melepaskan firman kasih karunia untuk saudara dan saya. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, di hari-hari ini apa yang menghalangi kita untuk mengasihi dan mencintai Tuhan? Kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan, artinya Tuhan di atas dan di atas segala-galanya dari semua apa dalam dunia ini. Di dalam kita beribadah dan di dalam mencari Tuhan, kita harus mencari perkenanannya. Supaya urapannya selalu ada sama kita. Orang yang diurapi dan dikenan oleh Tuhan, memang hidupnya banyak mengalami kesulitan. Tapi pada akhirnya hidupnya diberkati dengan luar biasa. Sebelum Daud berada di atas tahta dan dia mengatakan, Tuhan punyamulah kejayaan, kebesaran, kehormatan dan kemasyuran. Bukan sekedar ngomong tapi dia alami kekayaan, kejayaan, kemasyuran, kehormatan dan kemuliaan. Dan dia katakan punyamulah. Kenapa dia tahu bilang punyanya Tuhan? Karena dia berasal terbentuk dari bawah. Suatu kualitas berlian, dia punya hati yang rendah hati yang begitu luar biasa. Sehingga ketika Tuhan mengangkat dia di tempat yang tinggi, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan mengatakan kejayaan, kemasyuran, kehormatan karena saya hebat dan saya pantas mendapatkannya. Tapi dia akui bahwa itu pemberian Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melewati banyak proses. Sudah sekian lama dia diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Tetapi dia justru banyak menderita lewat pengurapan itu. Mungkin saudara mengatakan saya diurapi Tuhan. Kenapa saya banyak menderita? Sebenarnya bukan banyak menderita. Tuhan mau singkirkan tembaga-tembaga yang menghalangi berlian dalam diri saudara. Tuhan mau singkirkan kotoran-kotoran yang menghalangi emas murni yang ada pada diri saudara. Nah, oleh sebab itu biarkan Tuhan bersihkan kita. Saya percaya Abraham bisa taat kepada Tuhan. Karena ada banyak proses pengalaman jatuh bangun di dalam imannya. Tetapi yang membuat dia sukses adalah dia tetap ikut Tuhan dalam kesetiaan. Dia tetap ikut Tuhan dalam ketaatan. Dia tetap ikut Tuhan dalam ketulusan, kesungguhan dan dalam cinta kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa mendeklarasikan ketaatannya kepada Tuhan ketika Tuhan minta anaknya. Dan pada waktu dia mempersembahkan korban, Tuhan sampai gemas dan bersumpah untuk memberkati dia. Saudara, ternyata setiap korban yang naik kepada Tuhan itu mempengaruhi hatinya Tuhan, saudara. Tapi ada korban yang mempengaruhi hatinya, ada juga korban yang tidak mempengaruhi hatinya. Korban Kain tidak mempengaruhi hatinya. Apakah Tuhan pilih-pilih? Tidak.
Karena Kain mempersembahkan korban, hatinya belum beres. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana saat saudara lahir baru, hatimu menggebu-gebu, hatimu cinta Tuhan, tidak peduli yang lain, cinta Tuhan, jaga itu. Tetap lakukan. Kalau saudara sudah mulai dipengaruhi dengan segala keadaan dalam dunia, sehingga cinta saudara terbagi sampai untuk ke Tuhan, tinggal asal-asal, tinggal didorong-dorong, tinggal diajak-ajak, tinggal dikasih ingat, ibadah segala macam. Tapi kalau saudara tahu bahwa engkau ibadah mempersembahkan yang terbaik, engkau pelayanan mempersembahkan yang terbaik, engkau bawa persepuluhanmu, bawa persembahanmu, karena engkau mencintai Tuhan, engkau mencintai firman-Nya, engkau mentaatinya. Maka saya mau katakan dari sana Tuhan akan buktikan. Dan setiap persembahan yang saudara bawa, itu karena hatimu mengerti. Jadi saya mau katakan, setiap korban yang naik di hadapan Tuhan, ada reaksi tindakan balasan daripada Tuhan. Yaitu Tuhan melepaskan berkat. Ini yang terjadi kepada Abraham. Yang terjadi kepada Nuh. Ketika Nuh mempersembahkan korban setelah Batra. Dan firman Allah mengatakan korban itu harum dalam penciuman Tuhan. Dan Tuhan berjanji di dalam hatinya. Tidak akan ada air bah lagi. Artinya setiap korban yang harum dari hidup yang berkenan. Akan membuat kutuk tidak akan berkuasa dalam hidup saudara. Dan kutuk tidak akan ada untuk selama-lamanya. Saya mau katakan air bah itu kutuk dari dosa. Dan Tuhan katakan tidak mendapat kasih karunia. Dan Batra untuk zaman kita sekarang itu disamakan dengan pertobatan dan baptisan. Karena Batra berbicara tentang perlindungan Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Ketiga, Elia. Ketika Elia mempersembahkan korban. Dia sudah potong kepala Nabi Balaam 450. Dan dia mempersembahkan korban. Firman Allah mengatakan api dari langit turun membakar korbannya. Saudara, semua korban-korban kita. Dari hasil hidup yang berubah. Itu ada tindakan-tindakan dan reaksi Tuhan. Yang pasti kita terima. Entah itu firman, entah itu mujizat. Entah itu tanda api kuasa terus membakar hidup kita. Ada banyak tanda-tanda yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan selalu bereaksi ketika ada korban yang harum naik ke. Dan yang Salomo. Salomo saat mempersembahkan korban, firman Allah mengatakan awan kemuliaan memenuhi tempat. Sehingga orang kepenuhan. Salomo berdoa. Dan apa terjadi? Tuhan juga bertindak dengan hadir. Kalau kita baca, awan kemuliaan membuat orang tidak tahan berdiri. Ada lawatan Allah yang besar. Saudara, engkau mau mengalami lawatan Allah yang besar. Itu dimulai dari hidupmu yang benar. Niatmu, rencana hatimu. Ada orang datang ibadah tidak mengalami apa-apa. Tapi ada orang datang ibadah mengalami awan kemuliaan melingkupi. Ada lawatan Allah yang besar. Oleh sebab itu kita mengerti bagaimana ibadah. Ibadah 2 jam seperti ini buah. Membawa persembahan, membawa pelayanan, ini buah. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah hidup yang terus terbentuk. Dalam pertobatan, dalam kesungguhan, dalam kasih dan cinta kepada Tuhan. Dan ketika awan kemuliaan itu membuktikan bahwa Tuhan hadir di dalam perhimpunan yang Salomo buat, di dalam korban persembahan yang Salomo buat, dan doa yang Salomo naikkan, membuat Salomo diberkati dengan hikmat. Apa yang Salomo minta dikasih. Salomo minta hikmat dikasih. Bahkan yang Salomo tidak minta, kekayaan, kehormatan, kemuliaan dikasih. Why? Karena korbannya mampu menghadirkan Tuhan. Persembahannya mampu menghadirkan Tuhan. Ibadahnya, korbannya mampu menghadirkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara. Saudara tidak perlu mengebis berkat. Saudara tidak perlu mengereng-ereng berkat kepada Tuhan. Saudara punya korban dari hidupmu yang berkenan. Sehingga apa yang kau persembahkan, pujian, penyembahan, ibadah, pelayanan, persembahan, apapun yang kau persembahkan, ketika itu berkenan kepada Tuhan, engkau tidak minta, Tuhan berikan. Salomo hanya minta hikmat, tapi ditambahkan dengan kekayaan dan kemuliaan. Karena Salomo berhasil menyenangkan hati Tuhan dari setiap korban yang dia persembahkan. Dibuktikan
dengan awan kemuliaan menutupinya. Saya mau katakan setiap ibadah dan pelayanan kita, pasti kita mengalami awan kemuliaan, yaitu hadirat Allah. Saudara, ketika hadirat Allah terus memenuhi kita dalam ibadah, maka saudara, ada hal-hal yang saudara tidak ngerti dan tidak tahu, tapi itu saudara butuhkan dan saudara dapatkan di sana. Saya mau katakan, di dalam kita mempersembahkan tubuh kita, hanya ada satu yang perlu kita pelihara, cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Saudara, cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan ini memang sesuatu karakter Kristus yang harus kita pelihara. Dan itu kita terima saat kita lahir baru. Nah, di dalam memelihara hidup yang berkenan kepada Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang kita perlu singkirkan dari hidup kita. Karena itu menjadi penghalang di dalam kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang kedua bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, jangan serupa dengan dunia. Ternyata keduniawian ini akan merusak korban kita. Keduniawian ini akan merusak hidup kita. Saudara, sekarang zaman-zaman setelah pandemi, setelah Android, kita perlu waspada dengan kondisi keadaan kita. Jangan sampai cinta kita kepada Tuhan mengalami perubahan. Sehingga kita tidak ngerti, kenapa saya tidak bergairah? Kenapa saya tidak serajin dulu? Kenapa saya tidak sesetia dulu? Kenapa saya tidak setaat dulu? Kenapa saya tidak sebagus dulu dalam pelayanan? Kenapa saya tidak seperti dulu? Salahnya di mana? Salahnya di roh duniawi sudah menyusup masuk. Dan dikatakan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa. Jangan kamu sama dengan dunia. Jangan jadi duniawi. Jangan izinkan roh duniawi. Mungkin roh duniawi yang ditutupi dengan kerohanian. Cari Tuhan, pergi gereja mau diberkati. Saya mau katakan, jangan cari berkatnya, cari pribadinya Tuhan. Mungkin kita katakan, Tuhan, saya ke gereja, saya melayani, saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya banyak tantangan? Iya, justru kalau kau cari Tuhan sungguh-sungguh, kau banyak diubah. Kalau orang tidak ngerti, dia akan bilang stop. Kenapa saya semakin setia, saya semakin taat, semakin banyak tantangan. Sebenarnya ketika kita mencari pribadi Tuhan, semakin lebih bersungguh-sungguh, semakin kita diubah. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan kepadanya, otomatis persembahan kita apapun bentuknya pasti berkenan. Dan kalau persembahan kita berkenan, otomatis Tuhan selalu bertindak, berfirman, melawat, memberikan mujizat dan menjawab doa kita. Seperti dia menjawab Salomo, minta hikmat, dia kasih hikmat, tapi dia tambah kekayaan dan kemuliaan. Oleh sebab itu saudara, jangan serupa dengan dunia. Orang dunia saudara, dia melakukan segala sesuatu, dia tahu ada untungnya. Kalau tidak ada untungnya tidak guna. Ibadah kalau tidak ada untungnya untuk apa? Tapi firman Allah mengatakan tidak ada ibadah yang tidak punya untung. Bahkan Paulus katakan ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan. Kalau ibadah yang disertai tidak rasa cukup, ini mendatangkan malapetaka. Kita harus mengerti bahwa kita harus mencintai Tuhan. Siapa Tuhan kita? Dunia atau Tuhan Yesus? Kalau dunia Tuhan kita, maka kita akan banyak punya waktu dengan dunia. Dan kita menyembah dunia. Setan tawarkan dunia kepada Yesus pada waktu dia puasa 40 hari. Setan bilang, kalau kau sujud menyembah saya berikan kau seisi dunia. Tapi Yesus bilang, hanya kepada Tuhan Allah saja semua orang harus menyembah. Saudara, kita jangan duniawi. Kalau kita ibadah, benar-benar kita ibadah sungguh-sungguh. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Persiapkan hidup pelayanan sungguh-sungguh. Membawa persembahan sungguh-sungguh. Bukan asal-asal. Bukan karena terpaksa. Tapi dengan kesadaran. Karena rasa cinta kepada Tuhan. Karena firman kita taati. Amin. Dan yang kedua saudara. Jangan serupa dengan dunia. Itu pertama. Dan yang kedua.
Tetapi berubahlah kamu oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Budi. Budi ini saudara adalah batin. Di dalam batin saudara terpancar. Batin ini paduan akal dan perasaan. Jadi ternyata saudara di dalam kita mempersembahkan tubuh itu dibaharui batin kita dulu. Batin ini paduan perasaan dan akal atau pikiran. Dan akan menghasilkan akhlak, perbuatan, kebaikan, kemurahan. Kalau kita tidak memperhatikan itu maka seperti Kain. Hatinya tidak bagus. Jadi saat kita harus berubah. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Supaya kita punya watak, sifat. Sifat kita perlu berubah saudara. Sifat sombong. Sifat memang saudara untuk satu kaligus plak. Memang tidak bisa. Tapi setiap kali kita datang sama Tuhan. Setiap kali kita dilawat. Setiap kali Tuhan berfirman kepada kita dan kita respon. Di sana kita dibersihkan dan dibebaskan. Milikilah ketulusan dan kerinduan untuk dijamah dan diubah oleh Tuhan. Jangan cari Tuhan hanya mentalitas matre. Mau kaya. Wah sana sama-sama aja saya. Sama-sama kalahir baru dia lebih kaya. Dia lebih diberkati Tuhan baru saya tidak. Saya mau katakan keduniawian itu ukur berkat Tuhan. Dengan apa yang bisa dilihat. Dan apa yang bisa dirasa. Tapi saya mau katakan sama saudara. Kalau saudara mau tahu berkat yang sesungguhnya saat saudara mencari Tuhan. Semakin saudara mencari Tuhan. Yang Tuhan berikan adalah kekayaan batin. Karena di sana firman Tuhan bilang diam-diam Tuhan kasih hikmat. Di dalam batin yang berkenan Tuhan kasih hikmat. Karena tanpa Tuhan kasih hikmat bisa segala-galanya hancur tanpa hikmat Tuhan. Jadi batin Tuhan berkati. Nah di dalam batin ada ketulusan, ada paduan perasaan dan akal pikiran yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga sifat kita berubah. Sifat kita tidak mencari nama lagi. Sifat kita tidak mencari kepentingan pribadi lagi. Sifat kita tidak mencari kesombongan lagi. Sifat kita tidak membeda-bedakan, membanding-bandingkan. Kita lihat orang yang berhasil, kita bilang dia diberkati. Baru kalau orang yang mungkin sakit, yang mungkin dorong-dorong, kita bilang itu kau dikutuk. Kita tidak perlu menghakimi kiri kanan. Karena kita masing-masing dibentuk Tuhan. Dan kalau saudara mau tahu berkat yang sesungguhnya adalah kualitas hidupmu yang berkenan. Ada mutiara, ada berlian ketaatan, ada berlian kesetiaan, ada berlian takut Tuhan, ada berlian cinta Tuhan, ada berlian loyalitas dan segala-galanya. Buah ibadahmu, buah pelayananmu, watakmu, sifatmu berubah. Nah, kenapa Tuhan mulai memberkati dari sana? Supaya setiap korban kita itu baik dari hati yang baik. Dan korban yang baik dari hati yang baik menimbulkan Tuhan bereaksi, bertindak, berfirman, memberkati, menjawab doa kita. Amin. Nah ini yang perlu kita tahu. Kalau orang sudah mulai ikut Tuhan dan sudah mulai malas dan dingin. Kenapa? Karena berkat selalu diukur dengan materi dan uang. Maka saya mau katakan itu tipuan iblis saudara. Jangan pernah buka celah dengan tipuan iblis. Saudara harus lebih pintar dari iblis karena saudara punya firman. Iblis tahu firman tapi dia tidak melakukan. Saya mau katakan hati-hati dengan orang sombong. Orang sombong di sorga saja dibuang. Apalagi mau sombong di dunia. Siapa sombong di sorga? Malaikat, Lucifer. Sombong dibuang ke neraka. Makanya proses untuk meninggalkan kesombongan ini saudara. Memang tidak langsung sulap. Tapi saya mau katakan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tetap maju dan tidak melihat keadaan. Karena dia tahu hidupnya nomor satu menyenangkan Tuhan saja. Makanya kita tidak bisa ukur segala sesuatu berkat Tuhan dengan kita lihat. Yang perlu kita pertanyaan, kita sudah berubah tidak? Sifat-sifat yang jelek itu sudah kita tinggalkan tidak? Wah saya punya sifat jelek Ibu Pendeta saya tidak kuat tinggalkan. Makanya cari Tuhan. Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti mengalami perubahan. Orang buta sama Tuhan zaman dulu di Alkitab. Orang buta sama Tuhan bisa melihat. Orang lumpuh datang sama Tuhan bisa berjalan. Orang mati sama Tuhan hidup kembali. Makanya intinya datang saja sama Tuhan sungguh-sungguh. Perbaiki hatimu. Supaya sifat yang jelek tidak berkuasa lagi. Saudara masing-masing orang itu punya sifat yang jelek. Saya juga punya sifat yang jelek dulu. Dan mungkin masih ada.
Saya tahu atau tidak. Tapi setiap kali Tuhan sadarkan saya tinggalkan. Ya mungkin yang besar-besar seperti dulu. Sudah tak kikis. Tapi kalau tidak dijaga baik-baik itu bisa muncul. Sifat cepat marah, cepat emosi, cepat putus asa. Cepat temperamen. Wah kan saya benar, bukan masalah benar atau salahnya, tapi temperamenmu itu. Kenapa yang saya katakan benar? Iya bukan benar atau salahnya. Tapi naik darahmu itu tidak benar. Firman Tuhan mengatakan orang yang cepat naik darah, bodoh. Jadi ada banyak sifat yang Tuhan mau matikan, salibkan, hilangkan dalam diri kita. Bukan kita, Tuhan juga ajar kita jadi orang yang bodoh-bodoh dan diperbudak dengan keadaan, bukan. Tapi Tuhan mau hati kita itu bersih. Dan tidak terpengaruh dengan keadaan. Kenapa? Karena ada hati yang cinta Tuhan. Dihargai atau tidak terasa sakit. Disakiti, dilukai tapi tidak terluka. Nah, ini hebatnya. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam. Orang sakiti, orang pukul yang dipukul Tuhan. Sampai kita tidak terasa sakit. Oleh sebab itu kita perlu menjaga supaya kita jangan saling menyakiti dan saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena masing-masing Tuhan berurusan dengan orang dan juga berurusan dengan kita. Bukan kita cuek satu dengan yang lain, tapi mari kita berlomba-lomba sama-sama menjadi pelaku firman. Memperhatikan satu dengan yang lain, mendoakan satu yang lain dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Dan masing-masing berpacu dalam panggilan sorgawi. Perbaiki sifat kita, sifat yang malas. Kalau tahun-tahun lalu kita malas ibadah, malas doa, kerjanya protes, kerjanya mengeluh. Iman kita hanya ditentukan dengan orang. Kalau orang di gereja bagus, saya semangat. Kalau orang di gereja tidak bagus, saya tidak bersemangat. Hei, emang orang yang mau kasih masuk surga? Emang orang yang mau kasih masuk kita surga? Orang yang mau berkati kita? Kan yang kasih masuk kita surga Tuhan. Yang berkati kita Tuhan. Ya datang gereja carilah Tuhan. Jangan cari simpatik orang. Ya bikinlah orang simpatik. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan juga bikin orang tambah jengkel, lihat. Dengan sifat-sifat yang jelek. Suami tambah jengkel karena sifat yang jelek. Istri tambah jengkel sifat yang jelek. Mungkin istri diam-diam tapi kepahitan. Kenapa? Suami tidak bertobat, sifatnya jelek. Suami diam-diam sakit hati. Istri tidak sadar kerjanya mempersalahkan suami. Padahal dia tidak bertobat, sifatnya jelek. Kita memperhatikan sifat-sifat kita yang jelek. Amin. Supaya apa? Setiap korban yang kita naikkan. Setiap pujian yang kita naikkan. Setiap apapun yang kita naikkan itu harum di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu Ibu Pendeta enggak usah, saya kasihan masih kurang. Itu bahasa orang sombong itu. Itu orang yang suka putus asa, minder, itu bahasa orang sombong. Kenapa? Karena tidak mau terima kekurangan. Selalunya yang ada dalam otaknya berlebihan. Sampai kekurangannya dia tidak mau akui. Kalau begitu Jami saya beribadah, Jami kasihan saya melayani, saya tidak pantas. Saya kasihan begini, tidak boleh. Justru kalau kau tahu kau kurang, kau miskin. Firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang miskin. Tapi dia butuh Tuhan. Amin. Kalau sudah miskin sombong lagi. Biar miskin asal sombong. Itu bahasa dunia itu. Jadi kita perlu saudara, amin. Berubah. Jadi dari batin. Berubahlah oleh pembaruan budi. Budi jadi batin. Dan firman Allah mengatakan. Batin yang benar. Diam-diam Tuhan kasih hikmat. Ada kecerdasan dan kepintaran. Sehingga masalah ada. Kalau ada hikmat semua selesai dengan baik. Amin. Ada kekuatan dalam berdoa. Ada kesabaran. Saudara tahu Daud itu sabar saudara. Dan baik hati. Kurang apa perbuatan Saul sama dia. Tapi kesabaran. Saudara, mungkin Daud ini orang sudah terlatih sabar. Tetapi sabarnya masih diuji lewat Saul. Saudara sabar ini saudara. Sabar ini, ini berlian. Buah daripada roh. Buah-buah roh berapa? Kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran. Itu semua kekayaan-kekayaan saudara. Mungkin saudara tidak punya mobil seperti orang lain. Tidak punya rumah seperti orang lain. Tapi kalau pada waktunya mungkin juga Tuhan percayakan. Tetapi saudara punya lebih. Saudara punya kesabaran. Ada orang punya rumah, punya segalanya. Tapi kesabaran tidak ada. Takut Tuhan tidak ada.
Kesetiaan tidak ada, kerajinan tidak ada, ibadah nol. Kesombongan banyak. Saudara-saudara lebih berharga di mata Tuhan. Karena saat saudara mempersembahkan korban, saat saudara memuji Tuhan dan meninggikan, justru membuat Tuhan hadir dalam hidupmu. Karena korbanmu menarik dia turun. Dan saya percaya rancangan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup orang percaya itu sejahtera bukan celaka. Dan Tuhan selalu membuat indah pada waktunya. Oleh sebab itu ikut Tuhan saja. Kapan waktu indah itu datang urusannya Tuhan. Urusan kita menyenangkan dia saja. Amin. Perbaiki pelayanan, perbaiki ibadah, perbaiki doa, perbaiki persembahanmu, perbaiki berdoalah. Supaya mudah. Kalau begitu jangan saya pergi ibadah karena begini. Kalau begitu jangan. Justru berjuang dan berusaha datang sama Tuhan. Tuhan berkati saya kok dong. Supaya saya mudah melayani. Saya mudah beribadah. Saya kasihan ini mau pergi ibadah. Tuhan saya tidak punya ini, saya tidak punya ini. Berkati saya. Kita ada punya usaha, punya maju. Namun memang budi ini harus baik. Hati. Dan yang terus ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Jadi jangan kamu berpikir begitu rupa, kuasailah dirimu. Ini pikiran saudara bisa diganggu dengan keadaan yang ada. Tapi setiap kita isi pikiran kita dengan firman. Mendengarkan firman, diisi dengan firman, merenungkan firman. Ini cara mengisi. Dan kita isi hidup kita dengan firman. Maka kita memiliki suatu pikiran yang dikendalikan dan diatur dengan firman. Sehingga pikiran ini tidak melenceng dan larut dalam kebohongan-kebohongan dunia. Lihat orang kaya pengen kaya. Sampai berjuang bikin diri kaya sendiri. Padahal bikin menderita. Coba dia menguasai diri, sudahlah. Apa yang ada saya cukupkan, syukur. Saya bisa beribadah. Paulus mengatakan ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu bagus. Jangan bikin diri sampai harus melakukan hal-hal yang bodoh. Hanya karena mau dibilang kaya. Mau dibilang, padahal sebenarnya berkat Tuhan itu cukup kalau kita dengan hikmat dan mempergunakan dan berdoa. Setiap berkat. Seringkali banyak Tuhan sudah memberkati dengan gaji penghasilan. Tapi tidak cukup. Bahkan banyak mengeluh dan bersungut. Kenapa? Karena pikirannya hanya berpikir nanti banyak baru cukup. Padahal apa yang Tuhan percayakan. Kita berdoa, kita minta hikmat, kita minta kekuatan untuk mengelola. Nah oleh sebab itu cara berpikir kita ini perlu diatur. Jangan selera tinggi, amin. Kalau kita masih diizinkan Tuhan hanya makan tempe. Ini contoh saja. Jangan pengen makan daging. Percayalah pada waktunya Tuhan akan juga hiburmu, menghibur kita. Untuk mencapai apa yang perlu. Namun kita perlu kuasai pikiran kita. Supaya pikiran kita ini jangan tertipu dengan ikut-ikutan apa yang kita lihat dan pengen. Wah saya mau pengen seperti itu. Orang sudah di atas itu prosesnya dari bawah. Kalau kau pengen seperti dia artinya kau minta juga prosesnya dia. Yang paling parah lagi kalau orang mau ikuti seperti orang yang duniawi. Tuh denda ibadah, denda ini diberkati. Saudara artinya engkau sedang meminta kemiskinan secara rohani. Karena engkau hanya memburu kekayaan secara duniawi. Dan yang dicontohi adalah orang yang kaya secara duniawi. Tapi sebenarnya mereka miskin dan mati secara rohani. Nah mungkin yang ada di dalam kita adalah kekayaan rohani yang lagi terbangun. Bangunan rohani yang masih terbangun, belum kelihatan jelas. Baru bikin pondasi, baru kasih naik tiang. Belum ada atap, belum diplester. Tapi kita sudah mulai bangunan. Memang belum kelihatan, tapi lagi membangun. Tuhan bilang itu bangunanmu. Kau bangun dari kayu, kau bangun dari jerami, kau bangun dari emas. Kalau kau bangun dari kayu, kau bangun dari jerami, ada ujian terbakar. Tapi kalau kau bangun dari emas, ada ujian terbakar, dibakar, muncul sebagai murni.
Makanya saudara, tidak usah kapan Tuhan pulihkan kita. Kapan kita senang-senang, kapan pasti ada waktu kelonggaran. Amin. Tapi bagaimana kita memperbaiki hidup kita? Jadi pertama saudara, jangan serupa dengan dunia. Kedua, kita perlu berubah dari budi kita, dari batin kita. Batin harus selalu dibawa kepada Tuhan. Ketiga, kendalikan dan kuasai cara berpikir kita. Makanya ini pikiran ini saudara perlu kayak setir, diputar. Kalau mulai melenceng. Nah saudara perhatikan. Ternyata dengan hidup yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Menghasilkan korban yang harum. Dan mendatangkan berkat dan mujizat daripada Tuhan. Ternyata saudara. Hidup yang mungkin saudara bangun kerohanian yang mungkin. Tidak ada apa-apa dilihat sama saudara. Tapi saudara memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Dan saya mau kasih lihat sama saudara. Orang yang kaya dengan iman apa akhir hidupnya. Mari buka Ibrani. Ibrani 11 ayat 4. Di sana karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Perhatikan, ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Makanya dikatakan tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Ternyata saudara dari proses ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Melalui kehidupan yang terus terbangun akan menghasilkan iman saudara. Ternyata iman ini adalah kekayaan yang kita butuhkan. Coba perhatikan saudara. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman. Ia masih berbicara sesudah ia mati. Coba ada enggak orang sudah mati masih bisa bicara? Tidak ada, cuma Habel. Itu Tommy dia imannya dia. Itu Tommy kekayaannya, itu Tommy dia punya kelebihan. Yang dicatat di Alkitab tidak ada seperti Habel. Sudah mati masih bisa bicara. Tapi dia sudah mati masih bisa bicara. Dikatakan karena iman. Saudara dari hidup yang berkenan dan persembahan yang berkenan. Menghasilkan iman yang luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan. Kalau anak manusia itu datang. Apakah dia peroleh iman? Dia tidak datang bilang, mana rumahmu yang hasil mujizat, hasil doamu. Mana segala-galanya, enggak. Itu cuman penambah bantuan saja. Tapi yang Tuhan cari iman. Nah Habel membuktikan imannya. Sampai mati pun dia masih bisa berbicara. Terus kedua, Henok ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Wah ini masa pengangkatan yang pertama kali. Henok sudah mendahului. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Makanya ada masa pengangkatan gereja Tuhan saat Tuhan datang. Seperti Henok terangkat. Tapi ingat, Henok terangkat karena ada hidup yang berkenan. Amin. Saya mau katakan sama saudara, perbaiki ibadahmu, perbaiki semua motivasimu, cintamu, perbaiki. Untuk saudara memelihara kerajinan, kesetiaan, ketaatan, mungkin saudara jatuh bangun jungkir-jungkir, tapi berdoa, berjuang, suatu saat kau akan sukses. Tidak sulit melakukan hal itu. Jadi kesuksesan bukan hanya karena uang dan harta banyak. Mungkin itu Tuhan tambahkan kalau Tuhan mau. Tetapi kesuksesan pertama ketika engkau sanggup mengerjakan keselamatanmu dengan sempurna sampai Tuhan datang. Amin. Jangan hilangkan tentang Henok. Dan Henok diangkat hidup-hidup saudara. Saudara pada masa pengangkatan orang gereja Tuhan di akhir zaman. Pengangkatan seperti Henok. Jadi Henok ini permulaan. Henok ini contoh orang-orang diangkat oleh Tuhan. Dan Henok diangkat sebab dia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Dia berkenan kepada Allah. Di ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, sama-sama baca. Tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ternyata saudara, iman itu bukan saya punya iman sama Yesus. Yesus di sini di hati. Yesus di hati tapi perbuatan tidak berubah. Omong kosong. Bohong. Tapi dikatakan tanpa iman tidak mungkin. Nah, iman itu pasti ada perbuatan. Dan di sini dikatakan perbuatan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara membaca firman sungguh-sungguh cari tahu isi hati Tuhan. Saudara beribadah sungguh-sungguh supaya engkau menyenangkan Tuhan. Siapa Tuhanmu? Oh, berhala saja punya jemaat. Jemaatnya sembah berhala mati-matian. Hah? Sampai korban apapun berhala minta. Berhala minta sapi, berhala minta kambing. Tidak segan-segan jemaatnya kasih. Itu berhala. Tuhan bohongan. Kita punya Tuhan, Tuhan benaran. Kenapa kita tidak memelihara ibadah? Kenapa kita tidak memelihara kesetiaan kerajanan? Kenapa kita tidak memelihara pelayanan? Dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena bukti kita beriman, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita ibadah tidak abal-abal, kita pelayanan tidak abal-abal. Kita diproses Tuhan tidak abal-abal. Kita tetap ikut Tuhan. Walaupun dilukai tapi tidak terluka, disakiti tidak tersakiti. Kenapa? Karena ada hati yang cinta Tuhan. Merdeka di dalam hati. Karena kita motivasinya baik. Motivasinya tidak mencari kesenangan orang. Motivasinya tidak mencari perhatian orang. Motivasinya tidak mencari segala dari orang. Motivasinya kita cari Tuhan. Ayat 7. Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Coba. Bikin bahtera. Supaya apa? Supaya malapetaka air bah tidak menimpa mereka. Untuk bikin bahtera dalam kondisi keadaan itu tanpa iman. Tidak mungkin jadi itu bahtera. Petrus mengatakan bahtera itu adalah pertobatan dan baptisan. Di mana kita memperoleh keselamatan dalam Yesus. Itu bahtera. Dan Nuh bikin bahtera itu dengan iman. Dan karena iman sampai dia bikin bahtera. Ternyata saudara, ada buah-buah iman yang Tuhan cari dari perbuatan saudara dan saya. Amin. Saudara kerjakan apa saja yang Tuhan minta. Saudara mungkin lupa dan orang tidak hargai. Tapi percayalah semua buah-buah iman Tuhan hargai. Sampai ketaatan Nuh bikin bahtera. Ini dicatat oleh firman Allah. Padahal bahtera itu Tuhan suruh bikin hanya untuk mereka selamat. Kedelapan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba, karena iman. Abraham dipanggil keluar dari kampungnya, dari rumah ayahnya. Masuk jalan tanpa tujuan, dia mau kemana? Ternyata dia keluar, dia dipanggil Tuhan, dia taat mengikuti Tuhan. Walaupun dia tidak tahu tujuan apa. Saudara, ketika saudara dipanggil dari hidup lama kepada hidup baru. Saudara tidak tahu apa rencana Tuhan ke depan. Tapi jangan cari tahu apa rencana Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh aja. Ada amin. Saudara gembala tidak marah lah ya. Ini serius. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena iman Abraham taat. Coba saudara. Saudara untuk apa taat ibu pendeta? Taat ibadah, taat pelayanan, taat perpuluhan. Untuk apa ibu pendeta? Abraham saja tidak tahu tujuan hidupnya, asih tahu taat, dihargai dengan iman. Saya mau katakan semua firman yang kita lakukan ini hasil daripada perbuatan iman. Oleh sebab itu ketika hidup kita benar, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ada takut Tuhan, ada cinta Tuhan, ada firman yang kita taati, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang diakui itu iman.
Sehingga walaupun kita tidak tahu tujuan kita ke depan kaya atau miskin, umur panjang atau apa. Tapi kita tahu Tuhan yang sudah memanggil kita. Kita ikut dia sungguh-sungguh. Kita tidak tahu jadi apa. Ikut saja Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ikut Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ada kepastian akan hari esok. Ada hidup yang sejahtera yang dia sediakan. Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Tapi setinggi langit dari bumi. Demikian rancangannya. Jadi kalau saudara mau kasih ketemu rancanganmu dengan Tuhan, tidak akan ketemu. Jangan minta Tuhan ACC rancanganmu. Nangis-nangis berdoa puasa Tuhan ACC rencanamu. Lebih serahkan ke Tuhan. Tuhan rencanamu saja yang jadi biar cepat. Kalau mau pakai tanduk kita, pakai rancangan kita. Tuhan saya kurang apa? Kenapa kau belum berkati? Itu sampai ayam tumbuh gigi saudara tidak akan ketemu. Kenapa? Karena kita maksa Tuhan. Saya sudah puasa Tuhan, saya sudah ini. Iya tujuanmu apa, motivasimu apa. Bukan kau serahkan hidupmu. Kau mau, kau sogok saya supaya ACC dagingmu. Mungkin seperti itu. Seringkali kita ngotot minta sama Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah persembahkan hidup saja. Amin. Tuhan mau begini, ya sudahlah Tuhan. Ya sudahlah. Yang penting saya berkenan sama Tuhan. Lebih baik begitu. Dan kita kerjakan keselamatan kita. Daripada kita maksa Tuhan, Tuhan saya kurang apa, saya sudah melayan, saya sudah ibadah. Kok belum berkati saya? Kenapa? Karena motifnya kita salah. Kita mau sogok Tuhan dengan rajin ibadah, dengan rajin pelayanan, dengan harapan Tuhan ikuti kemauku nah. Kapan Tuhan tidak ikuti mau? Tidak bisa Tuhan bilang setinggi langit dari bumi itu rancangannya Tuhan dengan rancanganmu. Tapi ingat rancangan Tuhan sejahtera, bukan kecelakaan. Sekarang yang harus kita lakukan, persembahkan hidupmu. Sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nanti Tuhan yang bereskan masa depanmu. Bukan artinya saudara ongkang-ongkang, biar mina Tuhan. Bukan. Terus berjalan, pakai firman, pakai tuntunan Roh Kudus. Terus berjalan. Kalau ada kesulitan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Mulai berdoa. Namun hal yang perlu kita perhatikan adalah, kita perlu berubah dari sifat lama kita. Jangan serupa dengan dunia. Sekalipun kita masih di dunia, tapi jangan duniawi. Amin. Jangan duniawi. Kata-kata kita, segala-galanya pergaulan kita, jangan duniawi. Kita boleh masih di dunia, tapi jangan duniawi. Kedua, kita harus punya akal budi yang bagus. Dan yang ketiga, cara berpikir kita harus berubah. Kenapa? Karena Tuhan akan mengaruniakan kita iman. Di ayat yang ketiga di bagian B dikatakan begini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Saudara, ukuran-ukuran iman ini ditentukan dari cara berpikir saudara. Saudara berpikir yang baik, maka iman saudara muncul. Makanya Musa mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Orang yang hatinya bijaksana pasti imannya berkobar menyala. Tapi orang yang dipenuhi dengan ambisi, marah-marah, mengeluh, bersungut, mulai komplain sama Tuhan. Tuhan tidak jawab-jawab doaku. Jangan pernah sogok Tuhan untuk keinginanmu terjadi. Bukan kita tidak boleh berdoa minta apa yang kita perlukan. Tapi pastikan yang kita perlukan sesuai dengan kehendaknya. Kalau dia ACC oke. Tapi kalau dia tidak ACC jangan marah. Tetapi saya percaya setiap orang yang datang sama Tuhan pasti berubah. Amin. Hidupnya berubah. Ada orang datang sama Tuhan di Alkitab tidak berubah? Berubah. Dari ratapan menjadi sukacita. Orang kusta datang sembuh, sukacita. Jadi kita perlu memperbaiki hidup kita, itu penting. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Supaya korban kita berkenan dan Tuhan bertindak memberkati kita. Dan kita memperoleh karunia iman. Sehingga kita memiliki takaran-takaran iman. Walaupun berbeda-beda. Tapi takaran iman itu pemberian Tuhan. Dan takaran iman selalu ditambahkan, ditambahkan. Kenapa? Karena kita semakin selalu berkenan dan menghadirkan Tuhan dalam setiap ibadah, dalam setiap persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan semakin berkenan atas hidup kita. Inilah rahasia kita diberkati di dunia sampai masuk surga.
Karena kalau Tuhan datang nanti saudara, Tuhan tidak cari berapa rumahmu, berapa uangmu. Tapi Tuhan cari mana imanmu. Dan kita tahu Habel karena imannya, Nuh karena imannya, Elia karena imannya. Apalagi Abraham karena imannya. Semua di Ibrani 11 ini. Semua hasil iman. Hasil iman. Terangkat pun butuh iman. Mau mati pun butuh iman. Jangan saudara gampang mau mati. Tidak butuh uang, tidak butuh iman. Jangan bilang. Saya sudah khotbah kemarin. Saul mau mati saja susah. Segala sesuatu butuh iman. Sampai akhir hidup kita butuh iman. Amin. Mari kita mencintai Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita lebih sungguh-sungguh dan lebih yang terbaik. Mari bangkit sama-sama berdiri.